perilaku kita. Kemudian yang ketiga, komitmen yang ketiga untuk menjaga sholat berjamaah ini adalah berteman atau memperbanyak kebersamaan kita dengan orang-orang yang rajin dengan sholat, orang-orang yang ahli ibadah, terutama dengan sholat. Karena teman tersebut ataupun rekan tersebut ataupun kolega ataupun yang membersamai kita gitu, ketika kita sedang beribadah, saling mengingatkan, saling menyemangati. Nah, karena kalau sudah masuk waktu sholat itu, insya Allah ketika kita bersama orang-orang soleh, karena udah waktunya azan, udah waktunya sholat, mari kita sholat. Alhamdulillah kita dapat mengajak dan kemudian mendapat keberkahan, dapat berjamaah ketika kita bersama orang-orang yang ahli ibadah, terutama ibadah sholat. Dan yang pertama adalah aktivitas penting. Yang ini adalah bersama dengan orang-orang soleh, terutama ahli ibadah. Karena orang-orang yang soleh, insya Allah akan mudah untuk mengerjakan amal soleh. Dan juga sebaliknya, ketika orang ahli maksiat, maka lingkarannya adalah orang-orang maksiat. Orang yang judi itu lingkarannya adalah judi. Yang dibicarakan adalah perjudian. Nanti berapa, gue menang pora, gitu kan? Nanti yang keluar angka berapa. Nah, itu adalah lingkaran ketika orang-orang itu orang yang ahli maksiat, maka yang dibicarakan adalah tentang kemaksiatan juga. Nah, insya Allah juga sama. Orang ahli ibadah, ahli sholat, itu orang-orang soleh itu yang dibicarakan adalah kesolehan juga, amal ibadah. Maka dari itu betul seperti syair ya, ongkang soleh kumpulon. Ini adalah salah satu ikhtiar kita agar kita menjaga komitmen dalam mengerjakan sholat berjamaah. Ketika kita bersama orang-orang soleh, otomatis ketika waktunya sholat kita sudah berjamaah dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk para jamaah yang ada di sini. Mereka itu adalah orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas sholatnya, senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, saling mengingatkan. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk memakmurkan masjid ini dalam rangka salah satunya adalah mengerjakan sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan kita juga saling mengingatkan, saling menyemangati, dan mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini nanti kelak kita bawa sampai kehidupan yang akan datang itu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti bisa saling menyapa, bisa saling mencari. Ketika kita tidak nampak, ada yang sudah nampak di surganya, ternyata di antara orang yang di sini belum melihat. Mudah-mudahan kita di antara kita bisa saling memohon pada Allah agar kita saudara-saudara kita yang setiap hari 5 waktu bersolat berjamaah di sini bisa saling memanggilkan untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi tetangganya juga. Mudah-mudahan kita termasuk kelak menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surganya dengan amalan sholat. Kemudian yang terakhir, komitmen kita untuk menjaga sholat berjamaah yakni adalah yakin, percaya bahwa azab atau siksaan Allah itu akan benar akan adanya. Kadang-kadang orang yang orang beriman ataupun bahkan orang musyrikin, orang munafik ataupun orang kafir itu tidak mempercayai ada siksaan, adanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas ketika kita meninggalkan sholat ada ancaman. Allah telah mengancam kita, telah memberikan peringatan dalam Quran bahwa orang-orang yang akan orang-orang yang disibukkan sehingga meninggalkan sholat, maka kelak akan menjadi bahan bakar api neraka. Nah, ini hanya orang-orang beriman yang yakin akan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran.
Nah, ketika seseorang itu yakin akan adanya azab, akan adanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan sholat, maka nantiasa akan tumbuh rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir kalau nanti kita akan diazab, kalau kita nanti akan disiksa, atau bahkan kalau kita akan dimasukkan dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan dengan berita-berita yang disampaikan firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kita meyakini bahwa benar ada siksaan Allah, benar adanya neraka yang akan menyiksa orang-orang ahli maksiat, akan menyiksa orang-orang yang mengingkari, tidak mengerjakan sholat lima waktu. Nah, ini adalah meyakinkan kita bahwa ketika kita yakin ada azabnya Allah, maka ada rasa takut, maka ada rasa al-khauf, kita ada rasa takut terhadap siksaan Allah, terhadap ancaman Allah, terhadap neraka yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, maka dari itu ini yang terakhir adalah kita meyakini bahwa azab itu ada, neraka itu ada. Walaupun orang kafir mengatakan di mana neraka saat itu adalah gaib ya, yang gaib itu tidak dinampakkan sekarang karena siksaan yang gaib itu tidak bisa kita lihat saat ini. Tetapi contoh Firaun adalah benar adanya bahwa seberapa kuat Firaun, seberapa dikdaya Firaun pada zamannya Nabi Musa. Namun dia akhirnya juga tumbang. Maka ini adalah suatu nyata ya, bahwa siksaan azab di dunia bahkan nanti di akhirat itu benar adanya. Nah, para nabi-nabi dahulu sudah tertulis dalam Quran. Salah satunya Firaun, dia yang memproklamirkan menjadi Tuhan yang tidak pernah sakit pada waktu itu, yang diberikan umur yang panjang, yang diberikan kekuasaan, yang diberikan hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesombongannya ya, tapi pada waktunya dia tumbang juga, bahkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, akhirnya ditenggelamkan dalam lautan. Nah, ini adalah contoh kisah nyata yang ketika seorang beriman yakin akan ada azab tersebut, maka kita harus ada rasa al-khauf tadi, takut pada Allah. Mahabbatullah, merasa diawasi Allah sehingga kita takut. Takutnya adalah takut ketika kita melaksanakan maksiat, ketika kita menjalankan dosa, ketika kita sengaja meninggalkan sholat. Nah, ini adalah rasa takut, sehingga al-khauf ini harus ada dalam diri seorang, yaitu merasa takut dan juga selain takut juga berharap semoga ketika kita salah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karena manusia adalah tempatnya salah, kita adalah manusia biasa, bukan malaikat, ya pasti ada salah, maka Allah pun juga Maha Pengampun begitu. Maka kita juga memiliki sifat ar-raja, setelah al-khauf rasa takut, tapi ar-raja, yakni berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Tapi tidak hanya minta ampun, tetapi ada rasa, ada tahapan, yakni kita benar-benar taubat kepada Tuhan, benar-benar bertaubat atas perilaku yang kita kerjakan, dan kita berjanji tidak mengerjakan kemaksiatan yang sama pada yang akan datang. Mungkin itu Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah sholat maghrib atau yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan komitmen kita dalam menjaga sholat berjamaah ini selalu tumbuh. Kita semoga saling mengingatkan, saling menguatkan, saling melengkapi, dan mudah-mudahan tadi kita adalah termasuk orang-orang yang soleh, dalam mengingatkan dalam menjalankan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita kalau termasuk hamba-hamba Allah yang telah dibukakan lebar ke masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling utama, yaitu mengerjakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah adalah amal yang akan pertama kali dihisab.
Karena ketika kita kualitas sholat kita baik, kualitas kita diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan hidup kita kalau bersama-sama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita komitmen untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup, kita akhiri majelis ini dengan alhamdulillah dan doa tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum